Halo sobat, kita kembali di channel ini. Balapan MotoGP semakin memanas. Francesco Bagnaia dikabarkan akan mengambil langkah nekat dengan menggunakan Desmosedici GP24 di MotoGP Amerika Serikat 2025 setelah kewalahan menghadapi Marc Marquez. Apakah ini strategi jitu atau justru perjudian besar bagi sang juara bertahan? Sementara itu, Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah menentang usulan tes MotoGP yang diajukan Jorge Martin menjelang comeback-nya ke lintasan. Apa alasan dibalik keputusan Marquez ini dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan di musim ini? Jangan kemana-mana, kita akan kupas tuntas semua faktanya. Tetap di sini dan simak selengkapnya. Namun sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tak ketinggalan semua berita tentang dunia persilatan MotoGP. Yuk kita simak liputannya. Oke, langsung OTW. Tahukah sobat jikalau Michel Pirro, ia tahu bertahan gaya balap Francesco Bagnaia, juga tahu bertahan karakter serial Desmosedici GP24 dan GP25. Ya, Pecco memang suka diesel. Lambat panas dibandingkan Marc Marquez yang langsung menyala-nyala begitu temukan rasa nyaman di atas motor. Itu dirasakan Marquez di atas GP25. Motor baru Ducati dengan basis mesin dan sasis GP24, tetapi dilengkapi perangkat elektronik dan aerodinamika versi 25. Data dalam musim sebelumnya menekankan kelambatan Pecco di awal musim kompetisi. Pada musim 2022, misalnya, ia defisit 29 poin di awal musim namun akhirnya bisa bertarung dan meraih gelar dunia pertama bersama Ducati. Pada kompetisi 2023 dan 2024, ia juga kalah poin di awal musim. Tapi, pada tahun 2023 sukses meraih gelar kedua dan pada tahun 2024 tetap tarung dalam perebutan gelar hingga putaran lomba terakhir. Saya yakin dalam beberapa balapan ke depan, Pecco akan bertarung dan kompetitif menjadi pemenang. Marc memang sedang on fire, tapi Pecco punya talenta dan motor untuk mendekat dan bertarung merebut kemenangan. Ia hanya perlu ketenangan dan menumbuhkan kepercayaan diri di atas motor. Menurut Pirro, Bagnaia sendiri tidak menutup kemungkinan kembali ke GP24 murni. Ia sudah menguasai karakteristik motor tersebut dan berpotensi menyaingi GP25 seperti musim ini diperlihatkan Alex Marquez lewat tim Gresini Ducati. Perbedaan kedua tipe motor itu sangat kecil. Mungkin performa Pecco akan meningkat dengan GP24, tapi seperti biasanya, ia butuh waktu sedikit lagi untuk menyatu dengan motornya. Seri balap MotoGP berikutnya berlangsung di sirkuit Austin, Texas, pada 28–30 Maret ini. Pecco sendiri sudah memprediksi sulitnya melawan Marquez di sana. Antara lain karena trek itu bukan favoritnya. Sebaliknya buat Marquez yang saat bersama Honda selalu dominan di sana. Jadi, silakan menunggu apakah Pecco mulai panas di seri GP Qatar, 11–13 April, atau justru menunggu balapan kembali ke sirkuit tradisional Eropa yang dimulai dari GP Spanyol pada 25 hingga 27 April? Sementara itu, Honda diam-diam menempati peringkat kedua dalam klasemen konstruktor MotoGP 2025. Pabrikan sayap emas pun berpeluang naik kelas tahun ini. Honda saat ini menikmati hak istimewa lebih banyak karena tergabung ke Grup D, grup terbawah dalam regulasi konsesi MotoGP. Selain Honda, hanya Yamaha yang tergabung ke grup pabrikan terlemah dengan keuntungan melakukan tes privat secara bebas. Pabrikan-pabrikan grup D boleh menerjunkan pembalap reguler ke tes privat dan boleh memakai semua sirkuit GP untuk pengujian. Dua pabrikan kenamaan asal Jepang ini memang sedang merana karena diasapi oleh rival-rival mereka dari Eropa, utamanya yang bernama Ducati. Menurut aturan MotoGP di laman FIM, Federasi Motor Internasional, pabrikan akan tergabung di grup D jika mengumpulkan poin sama dengan atau di bawah 35% dari jumlah maksimal. Perhitungannya dilakukan dalam dua siklus yang bersilangan. Siklus pertama dimulai dari awal musim hingga akhir musim, sedangkan siklus kedua ditandai dengan masa larangan tes musim panas alias paruh musim ke paruh musim berikutnya. Jika diambil dari poin maksimal saat balapan utama, Marin 35% artinya lebih rendah dari posisi ketujuh. Sementara untuk balapan sprint, batasnya adalah posisi kelima. Percaya tidak percaya, selain Ducati, hanya Honda yang melewati ambang batas grup terbawah hingga MotoGP 2025 menyelesaikan dua seri pertama.
Sementara Ducati mencapai hasil maksimal 74 poin dari maksimal 74 poin. Berkat kemenangan beruntun Marc Marquez, Honda di posisi kedua dengan 26 poin. Jika dibandingkan dengan total poin maksimal yang bisa diraih, Honda berada di level 35,1% alias mepet dengan ambang batas maksimal grup D. Poin Honda disumbangkan Jochen Zarco, LCR Honda, selaku pembalap terbaik mereka di balapan utama GP Thailand, finish ke-7, kemudian sprint, ke-4, dan balapan utama, ke-6, GP Argentina. Sementara 1 poin lainnya diberikan Joan Mir, Honda HRC Castrol, ketika finish ke-9 pada sprint GP Thailand. Akhir pekan yang sangat menyenangkan, hampir seperti mimpi, ucap Zarco setelah sempat bersaing untuk posisi 3 besar pada balapan GP Argentina, dilansir dari Crash.net. Sejak lap pertama pada hari Jumat sampai balapan hari Minggu, mendapat kesempatan untuk bersaing dengan grup terdepan rasanya sangat menyenangkan dan positif bagi kami. Tentunya saya melakukan semuanya untuk mendapatkan podium. Adapun Yamaha menjadi pabrikan paling bawah. Skuad Garpu telah baru meraup 13 poin atau 17,6% dari poin maksimal yang bisa diraih. Yamaha masih kepayahan untuk menembus 7 besar kecuali ketika Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, finish ke-7 pada balapan sprint GP Thailand. Padahal Yamaha sempat menunjukkan potensi besar ketika Quartararo konsisten berada di 3 besar dalam catatan waktu lap terbaik saat tes pramusim di Catalunya dan Sepang. El Diablo sebenarnya berpeluang untuk mengulanginya tatkala mendapat posisi start yang sama pada GP Argentina. Apes, insiden ditabrak Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dari belakang saat start mengganggu laju juara dunia 2021 tersebut untuk hasil maksimal. Quartararo sendiri mencoba menahan ekspektasi. Sebab, level grip saat balapan cenderung lebih rendah daripada ketika tes pramusim berlangsung. Mungkin kecepatan satu lapnya, hasil kualifikasinya bisa diterima karena kami hanya terpaut 0,15 detik dari baris terdepan, ucap Quartararo. Akan tetapi, dalam hal kecepatan lomba, ini bencana. Kita lihat nanti apakah kami bisa tampil sedikit lebih baik pada balapan selanjutnya. Di sisi lain, dalam beberapa musim terakhir, balap MotoGP kerap disebut sebagai Ducati Cup. Ini lantaran balapan motor terpopuler di dunia itu dikuasai oleh tim-tim balap Ducati. Kini muncul julukan baru buat MotoGP, yaitu Marquez Championship. Julukan tersebut diberikan oleh konsultan balap motor asal Malaysia, Razlan Razali. Razlan yang kenyang pengalaman di MotoGP kala mengarsiteki tim Petronas Yamaha SRT dan Aprilia RNF berkata, saat ini situasi MotoGP 2025 bukan lagi disebut sebagai Ducati Cup, melainkan lebih cocok disebut sebagai Marquez Championship. Beberapa musim terakhir adalah Ducati Cup, sekarang adalah Marquez Championship. Mungkin sebaiknya minta nomor 46, Valentino Rossi, keluar dari masa pensiun, ungkap Razlan dalam keterangan pada unggahan fotonya bersama Marc Marquez dan Alex Marquez di akun Instagram Razlan_Razali. Tentunya bukan tanpa alasan Razali mengatakan MotoGP saat ini didominasi oleh Marquez bersaudara. Soalnya di 2 seri pertama MotoGP 2025, Marquez dan Alex sukses sapu bersih podium pertama dan kedua secara berturut-turut. Mereka menguasai podium pertama dan kedua baik di balap sprint maupun balap utama. Bahkan pemegang 2 gelar MotoGP seperti Francesco Bagnaia pun tak mampu mengimbangi kekuatan Marquez bersaudara di awal musim ini. Tak ayal, MotoGP bukan lagi dikuasai oleh Ducati semata, lebih dari itu dikuasai oleh Marquez bersaudara. Satu Marquez saja sudah cukup sulit dikalahkan, sekarang malah ada 2. Dulu saya hampir punya 1 dari Marquez bersaudara ini di tim kami, bukan hanya sekali, tapi dalam 2 kali kesempatan. Saudara-saudara, Marquez bersaudara, ini tampaknya akan mendominasi musim MotoGP 2025 dengan motor terbaik di grid, ungkap Razali. Jorge Martin gelisah lihat Marc Marquez sapu bersih kemenangan terus di awal MotoGP 2025. Hal itu terjadi di MotoGP Thailand dan Argentina 2025. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, sendiri masih belum bisa mentas di 2 balapan awal MotoGP 2025. Sebab, dia tengah didera cedera. Jorge Martin belum bisa turun balap karena sedang dalam masa pemulihan pasca kecelakaan horor di tes pramusim MotoGP 2025. Kecelakaan itu membuatnya harus absen dalam seri MotoGP di Thailand dan Argentina. Jorge Martin mengatakan Marc Marquez tampil begitu apik dalam 2 seri MotoGP 2025. Dia meyakini pembalap berjuluk The Baby Alien akan terus menjaga konsistensinya dalam seri-seri selanjutnya.
Sulit untuk tidak menantikan kemenangan Mark, kata Jorge Martin, dilansir dari Motosan, Kamis, 20 Maret 2025. Kendati demikian, Jorge Martin menyadari dalam dua balap sangat wajar jika ada pembalap yang konsisten saat terus bekerja keras. Dia pun akan berusaha segera pulih agar kembali balapan dan menjaga asa mempertahankan status juara dunia. Hidup memang seperti itu, tidak ada perasaan kesal. Saya fokus pada tujuan memenangkan kejuaraan dunia, ucap Jorge Martin. Tantangan terbesar adalah meraih kemenangan dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan dunia, tutupnya. Juara bertahan MotoGP Jorge Martin absen pada seluruh uji coba pramusim tahun ini karena sejumlah patah tulang akibat kecelakaan di hari pertama balapan musim dingin di Sepang. Pembalap baru Aprilia itu mengalami kecelakaan lainnya jelang Grand Prix Thailand yang mengakibatkan pergelangan tangannya patah dan membuatnya absen setidaknya sampai GP Qatar bulan depan. Setelah hanya menyelesaikan 90 putaran di pabrik Aprilia sejak November lalu, Aprilia secara resmi mengajukan permintaan untuk mengizinkan Martin menguji RSGP sebelum kembali membalap. Berdasarkan aturan konsesi saat ini, hanya Honda dan Yamaha yang diizinkan melakukan uji coba di tengah musim dengan para pembalapnya menggunakan mesin MotoGP. Meskipun ada dukungan untuk usulan tersebut, Ducati secara terbuka mengatakan pihaknya tidak akan mendukung perubahan aturan yang dilakukan tahun ini, tetapi terbuka untuk diperkenalkan di masa mendatang. Marc Marquez mengamini sentimen ini, meski meyakini satu hari pengujian setelah lama absen dari motor tidak akan membuat banyak perbedaan. Itu bisa menjadi aturan yang baik, tetapi untuk masa depan, katanya seperti dilansir GP1 mengenai masalah tersebut. Saat ini peraturannya tidak seperti itu. Ketika saya kembali dari cedera, tahun 2021, peraturan ini tidak ada. Anda dapat memperkenalkan aturan yang mengizinkan pembalap yang tidak berkompetisi selama 2 bulan untuk melakukan tes 1 hari. Tidak lebih, karena 2 hari sudah terlalu lama. 1 hari pengujian sudah cukup untuk mendapatkan ritme sepeda. Anda bisa menetapkan waktu minimum di tempat, tetapi tim harus memutuskan. Bagi para pembalap, itu penting. Tetapi pada akhirnya ketika Anda tidak mengendarai motor MotoGP selama 2 bulan, 1 hari pengujian lebih atau kurang tidak banyak berubah. Kamu butuh waktu untuk mendapatkan kembali ritmemu. Keengganan Ducati untuk mendukung usulan Aprilia untuk mengubah aturan tes dapat dimengerti, mengingat ada beberapa skenario dalam beberapa tahun terakhir di mana hal ini akan menguntungkan. Franco Morbidelli absen pada seluruh tes pramusim karena mengalami gegar otak dalam insiden latihan musim dingin dan tidak mencatatkan waktu sama sekali dengan Ducati barunya hingga putaran pembukaan musim di Qatar. Enea Bastianini juga absen pada 5 Grand Prix pertama tahun 2023 karena cedera, serta 4 Grand Prix lainnya di akhir tahun, yang sangat membatasi waktunya dalam beradaptasi dengan GP23. Akan tetapi, hal itu berlaku bagi semua pabrikan pada satu titik atau lainnya. Jadi tindakan Ducati yang bersikap masa bodoh, karena hal ini tampaknya merupakan tindakan yang picik. Merek tersebut juga berpendapat bahwa Jorge Martin akan menjadi rival langsung di RSGP saat ia kembali beraksi. Dan oleh karena itu waktu di motor MotoGP sebelum kembalinya ia ke dunia balap dapat dilihat sebagai keuntungan baginya mengingat Aprilia ingin menggelar tes di Qatar menjelang putaran tersebut. Menyetujui tes sekarang tidak akan memberikan banyak waktu untuk mengawasinya dan menghilangkan kekhawatiran bahwa Aprilia dapat menggunakannya untuk mencoba komponen baru. Secara teori, MotoGP hanya perlu menambahkan beberapa batasan pada jumlah ban dan jumlah bahan bakar yang dapat digunakan Aprilia, serta memastikan pengawas independen FIM berada di lokasi untuk mengawasi pengujian. Dari sudut pandang keselamatan, mengubah aturan pengujian untuk memungkinkan pengendara yang cedera dalam waktu lama untuk kembali beraksi di tempat pribadi akan menjadi langkah yang baik. Sementara dari sudut pandang komersial, hal itu juga membatasi kemungkinan pengendara kembali pada akhir pekan hanya untuk mundur setelah satu sesi, dan dengan demikian merugikan penggemar yang telah membeli tiket khusus untuk melihat pesaing tersebut. Namun, perlu juga dipikirkan mengapa perdebatan ini baru muncul sekarang, dan apakah usulan ini akan menjadi masalah besar jika tidak melibatkan juara dunia saat ini. Dan jika situasinya terbalik, apakah Aprilia akan memiliki pendapat yang sama? Nah, bagaimana sobat liputannya tadi? Oke, jangan lupa like dan subscribe. Juga komen di bawah, like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan berita terbaru tentang dunia MotoGP. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.